Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina man arsalahu Allahu lillah, man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Masjid Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, para orang tua, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang membahas keutamaan dari sedekah, keutamaan dari sedekah sunnah. Yang dimaksud sedekah sunnah sini ya bukan sedekah wajib yang sehari-hari kita lakukan, tidak kudu nunggu haul, tidak kudu harus nisab. Ini namanya sedekah sunnah. Di antara keutamaan sedekah sunnah yang kemarin itu yang sudah kita bahas, bahwasannya sedekah sunnah itu bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka nanti. Nah, berikut ini banyak dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Balibari, banyak dikutip hadis-hadis sahih tentang keutamaan sedekah yang berikutnya. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id li Abi Sa'id bahwasannya Rasulullah bersabda, la ayyatasaddaqa ar-rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bi dirhamin khairun min ayyatasaddaqa bi mi'atin 'inda mautih. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya Rasulullah bersabda, sungguh seseorang laki-laki bersedekah fi hayatihi, dalam hidupnya, wasihatihi, dan masa sehatnya, dia sedekah bidirhamin dengan 1 dirham saja, sungguh itu khairun, lebih baik, min ayyatasaddaqa bimi'atin, ketimbang dia bersedekah bimi'atin dengan 100 dirham inda mautihi, ketika menjelang kematiannya. Sedekah jangan tunggu ketika kita nanti lapang, jangan tunggu bersedekah ketika nanti kita udah kaya, jangan tunggu sedekah ketika kita nanti sudah di ujung hayat atau sudah di ujung umur kita. Sabda Rasulullah, kita bersedekah, orang yang bersedekah dalam masa sehatnya, bersedekah dalam masa hidupnya, ini lebih baik dibanding sedekah nanti ketika sudah datang ajalnya, sudah datang sakaratnya, sakaratul maut. Karena jelas kalau di masa-masa sehat, di masa-masa lapang ini sedekah, ini godaannya lebih besar, saudara. Godaannya lebih besar. Setan itu pasti ada aja datang. Ntar aja, tarsok gitu. Bonen, dapat rebo Senin ketemu Rebo lagi, ntar aja sedekahnya Rebo, terus aja begitu. Itu godaan setan. Dan datangnya setan biasanya mengajarkan tulul amal. Tulul amal itu panjang amal, saudara. Tulul amal itu punya banyak angan-angan, punya banyak rencana-rencana.
ini gue punya duit 200.000, kalau gue sedekahin 50 buat beli rokok kurang ini, kopi belum, ntar bini nanyain 100 buat belanja, antar aja dah, begitu pasti. Jadi pikiran tulul amal atau panjang angan, merencanakan atau dia merasa khawatir dengan sesuatu yang dia keluarkan, ini pasti muncul ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sehat. Beda kalau dalam keadaan sakit. Orang kalau udah sakit itu pasti namanya sakit kepepet. Kalau udah kepepet apa aja tuh pasti mau dikasihin sama orang itu. Beda kalau waktu sehat. Waktu sehat aja kadang-kadang belagu. Waktu sehat aja lupa. Nah, waktu sakit biasanya orang pasti sedekah. Mana yang lebih berat dan mana yang lebih utama? Ketika dalam waktu sehat tetap ingat kewajiban atau tetap ingat sedekah. Ketika dalam waktu lapang dia tetap memberikan sedekah atau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ini lebih baik dibanding kalau udah kepepet, dibanding kalau sudah terdesak. Di sini Rasulullah menyebutkannya lebih baik kita seperak dibanding 100 kita sedekahkan dikala terdesak. Lebih baik kita sedekah 1 perak dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita sehat, dibanding kalau kita udah terdesak meskipun 100 perak, mendingan seperak. Dirham istilahnya Rasulullah di sini. Orang sedekahnya 100.000, tapi di waktu dia dalam keadaan sehat, di masa hidupnya dalam keadaan normal, ini lebih bagus dibanding ketika dia udah kepepet, udah hampir kena teguran sama Allah, baru dia sedekah 100 juta. Lebih bagus yang 100. Lebih bagus yang 100 tapi kagak pakai ditegur sama Allah, dibanding yang 100 juta udah kena tegur, ada keluarganya kena kanker, bininya ntar anaknya ntar baru udah sedekah banyak-banyak. Ini maksud Rasulullah, di kala sehat dan di kala normal lebih baik sedekah dibanding nanti ketika sudah kepepet. Wasyaikhani an Harithah, dan dari Imam Bukhari dan Muslim, dua syekh di sini maksudnya Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Harithah bahwasannya Rasulullah bersabda, tasaddaqu fasayati alaikum zamanun yamshir rajulu bisadaqati. Bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya akan datang kepada kalian satu zaman yamshir rajulu, di mana seorang laki-laki berjalan bisadaqatihi, dengan membawa sedekahnya, fayaqulul ladzi yatihi, maka berkatalah orang yang didatanginya biha, dengan sedekah. Dia berkata, orang yang datangi ini, lau ji'ta bil amsi, jika kau datang kemarin aja, laqabiltuha, aku akan terima sedekah. Famal ana, maka adapun sekarang, fala hajatali, maka aku enggak butuh fiha, dalam sedekah. Fala yajidu, maka tidak menemukan siapa rajul man yakbaluha, akan orang yang mau menerima sedekah. Sabda Rasulullah, kata Rasulullah, sedekah, ayo sedekah sekarang. Karena nanti akan datang satu zaman, akan datang satu masa di mana orang bawa sedekah kemana-mana. Ke masjid dia mau sedekah, ke musola dia mau sedekah, ke majelis taklim mau sedekah. Begitu juga ke orang-orang, dia pengen sedekah, bawa-bawa tuh sedekahnya. Tapi orang semua pada nolak. Masjid pada nolak, kemudian musola pada nolak. Kenapa? Karena udah terpenuhi kebutuhan semuanya. Di mana masa itu adalah masa orang sudah nggak mau nerima sedekah. Kata orang yang mau nerima nih, kata orang yang mau dikasihin sedekahnya, ente bang hari gini baru ngasih sedekah, saya mau udah kaya sekarang. Kemarin kemana aja, saya lagi butuh, sombong pura-pura aja. Saya lagi butuh, utang aja nggak dikasih utang. Sekarang udah begini aja, sudah nggak butuh sekarang, ditolak semuanya. Jamaah rahimakumullah, di antara ulama yang mensyarahkan hadis ini, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan zaman atau masa di mana sedekah itu ditolak sama orang yang menerima, orang yang memberikan sedekah mencari tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, ini adalah di zaman Imam Mahdi nanti, ketika sudah terjamin kemakmuran, orang udah nggak ada yang sulit, udah nggak ada yang hidup susah, maka udah nggak berguna lagi sedekah, karena sudah masing-masing sudah cukup. Di antara ulama ada yang mengatakan demikian. Ada juga memang yang menghubungkan dengan masa Umar bin Abdul Aziz, tapi kurang oleh ulama-ulama lain kurang kuat, karena yang dimaksud hadis ini
bukan masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini satu pemimpin dari Bani Umayyah sekitar kira-kira tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah ini jauh setelah Rasulullah. Ini yang memang menjadikan Islam dan juga kaum muslim ini jaya, di mana nggak ada orang miskin saat itu, tahun 80 Hijriah. Ada yang mengatakan ini yang dimaksud Rasulullah zaman Umar bin Abdul Aziz, bukan, kurang tepat juga. Tapi kapan? Nanti zaman Imam Mahdi, di mana orang-orang Islam semua sudah terjamin, orang-orang Islam sudah tidak membutuhkan lagi, dan tidak ada lagi yang bisa menerima, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, karena memang masing-masing sudah pengen sedekah aja, karena saking surplusnya, saking lebihnya, itu lebih dari pendapatan mereka. Naam. Wal Baihaqi wa an Abi Hurairah, dan dari Imam Baihaqi bahwasannya dari sahabat Abu Hurairah bahwasan Rasulullah bersabda, ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadallahu biha kathratan. Tidaklah, sabda Rasulullah, tidaklah membuka seorang laki-laki baba atiyatin bi sadaqatin, akan pintu pemberian dengan sedekah, aw silatin, atau dengan silaturahim, illa zadallahu biha kathratan, kecuali Allah akan menambahkan dengan sedekah atau dengan pemberian itu, Allah akan tambahkan kathrotan, banyaknya. Wa ma fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah membuka siapa abdun, seorang hamba, baba mas'alatin, akan pintu permintaan, yuridu biha kathrotan, di mana dengan permintaan itu dia pengen berbanyak-banyak, illa zadallahu biha qillatan, kecuali Allah akan menambahkan orang tersebut biha, dengan permintaan tadi, dengan minta-minta tadi, Allah tambahkan qillatan, sedikit. Ini sabda Rasulullah yang menyatakan pintu pemberian bentuknya bisa sedekah atau bentuknya bisa silaturahim. Kita datang atau nyambung persaudaraan kita, namanya pintu pemberian. Ini akan membuat Allah berikan kepada kita kebarokahan. Barokah yang dimaksud di sini tambah lagi, terus. Karena kita menyambung dan juga kita memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita. Pasti Allah jamin akan tambah terus. Uang yang kita keluarkan itu bukannya malah kurang, makin tambah dengan sedekah. Nah, satu lagi kata Rasulullah, seorang yang minta-minta, masalah di sini minta-minta, saudara. Seorang yang minta-minta, dan niat minta-mintanya itu bukan karena butuh, bukan karena kepepet dan terdesak, tapi pengen kaya, minta lagi, padahal rumahnya mah bertingkat, padahal dia motor 3 di rumah, tapi masih minta-minta aja. Ini tidak akan Allah berikan kecuali sedikit. Artinya sedikit, mentalnya itu akan terus merasa kurang. Allah kasih banyak tapi sedikit, ya Allah, ini besok minta lagi dia. Dikasih sama Allah tambahan, dikasih sama orang-orang gitu, dari minta-mintanya dia dikasih lagi sama orang, dikasih, tetap dia merasa kurang lagi. Allah akan tetap berikan kilatan atau rasa sedikit, nggak barokah jadinya. Keberkahan ini dihapus oleh Allah dari hartanya karena dia minta-minta, dan tujuan minta-mintanya itu bukan kepepet atau bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya atau keluarganya, untuk memperkaya diri. Pencarian itu ya, semacam pencarian dia kayak gitu. Pencarian, jadi pencarian dia untuk memperkaya diri. Itu kalau kita begitu, ini kapan kita datang ke rumah kita misalnya gimana? Nahnu nahkumu bizzahir, kita hukumi zahirnya. Kalau zahirnya kita ngelihat bahwa itu minta-minta beneran, kasih aja. Tapi kalau kita zahirnya memang tahu, zahirnya kita tahu bahwa motor 5 parkir di rumah, belum lagi yang dititipin di orang. Nah, kalau kita tahu seperti itu, nggak apa-apa kita tolak. Nggak ada bang, saya ada tapi masih ada yang, iya maaf bang, saya ada nih duit, cuma pengen saya kasih orang nih, ada yang butuh lagi, yang aja gitu sama dia, ada yang lebih butuh lagi. Boleh kalau kita tahu zahirnya memang dia itu kaya, minta-minta jadi pencarian dan juga jadi
itu ya jadi jalan dia untuk memperkaya diri sendiri, maka boleh kita tolak. Kalau kita nggak tahu, kita kasih ternyata dia orang kaya, mengandung pahala nggak kita yang kita kasih? Pahala tetap dapat. Cuma memang yakinnya gitu aja deh ya. iya, pahala dapat. Cuma kalah barokahnya dibanding kalau kita kasih duit kita tadi sama orang yang lebih butuh. Lebih butuh. Ada nih, ada si Amar sama Zaid misalnya. Si Amar pura-pura kaya dia sebenarnya, tapi minta-minta itu jadi pencarian dia. Ada si Zaid ini memang benar-benar miskin, dah benar-benar fakir banget. Nah, kita punya uang, kita kasih kepada Zaid, ini lebih barokah dan lebih nanti tambahannya dibanding kita kasih ke Amar yang kita udah tahu ya. Kita udah tahu jelas kalau Amar ini profesi dijadiin pencarian begitu, maka lebih bagus kepada Zaid. Itu insya Allah janji Allah yang berupa kebarokahan, janji Allah bertambah terus, tidak akan berkurang, tambah dan tumbuh terus harta kita. Itu kalau Allah kasih kepada orang miskin yang benar-benar miskin, bukan yang jadi pencarian, bukan. Nah, dari sini tinggal kita masing-masing bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat. Kalau zahirnya orang itu memang miskin, kasih. Karena dengan nerimanya dia sebagai orang miskin, itu Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Kalau zahirnya dia memang orang kaya sebenarnya, tapi cuma minta-minta dijadikan pencariannya, maka kita boleh tolak. Kita boleh tolak, kasih orang yang benar-benar miskin. Dari sini bisa juga kita ambil pelajaran hadirin, bahwasannya nggak boleh kita minta sama siapapun dengan tujuan memperkaya atau memperbanyak perbendaharaan uang atau harta kita, nggak boleh. Kalau cukup aja udah. Tapi minta boleh nggak? Boleh kalau benar-benar kepepet. Kalau udah kepepet untuk kebutuhan kita atau keluarga, nggak ada lagi, boleh kita datang ke teman, ada 100 ribuan yang sobek nggak bang? Saya pinjem dah, ini anak belum makan misalnya. Yang sobek ini maksudnya bukan sobek juga, maksudnya ada nggak saya pakai buat bayaran anak 400 ribu misalnya. Kalau udah kepepet bener boleh. Tapi kalau nggak kepepet nggak boleh. Ini yang bisa menghilangkan keberkahan. Kasihan yang hilang berkahnya bukan orang yang minta-minta itu, bukan orang yang minta-minta jadi profesi. Ini orang yang ngasih, kalau nggak tahu keberkahannya juga lain sama kalau ngasih orang miskin biasa. Kalau memang dia andai ya orang itu yang minta-minta, andai orang yang minta-minta semuanya itu miskin beneran, itu pasti yang ngasih jadi kaya raya semua. Barokahnya seperti itu. Wa Tabraniyu, dan dari Imam Tabrani an Nabi Umamah, laula annal masakina, ini yang tadi kita sempat singgung, laula annal masakina yakdzibuna qad ma aflaha man raddahum. Andai tidak ada orang miskin yang berdusta, yang berbohong, ma aflaha man raddahum, maka sungguh tidak beruntung man raddahum, orang yang menolak mereka. Andai semua orang miskin ini jujur gitu ya, andai semua orang miskin ini jujur, orang yang nolak permintaan orang miskin ini pasti akan celaka. Sayangnya ada yang nggak jujur gitu aja. Andai semuanya jujur, maka orang yang memberikan sedekah kepada orang miskin ini pasti akan barokah, dan orang yang nolak itu pasti akan celaka. Ini sabda Rasulullah, laula annal masakina yaktibun, andai semuanya itu jujur, pasti tidak akan beruntung orang yang menolak mereka. Kan ada itu ceritanya, kalau cerita daerah itu namanya Sunda ini Pak Situ Patenggang ya artinya. Jadi yang minta-minta ternyata itu malaikat. Ternyata yang minta-minta itu dia pura-pura jadi manusia, tukang minta-minta, ditolak. Akhirnya menyebabkan dia itu celaka. Wal Baihaqi an Ibnu Umar, dan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, man su'ila biwajhillahi fa'utiya fa'ata kutiba lahu sab'una hasanatan,
dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, siapa orang yang diminta biwajihillahi, dengan sebab Allah, fa'ata, kemudian orang itu memberikan, kutiba lahu sab'una hasanatan, kutiba maka akan dicatat lahu bagiman apa sab'una hasanatan, 70 kebaikan. Orang minta-minta biwajihillah itu maksudnya memang karena kepepet dan minta-minta karena Allah, artinya buat kebutuhan dia dan keluarga, bukan buat pencarian, bukan. Ada orang minta-minta karena Allah, minta-minta jujur karena dia kepepet, kita kasih dia, maka insya Allah kita yang ngasih, itu Allah berikan 70 kebaikan. 70 kebaikan ini bukan berarti cuma 70, tapi faedahnya litakfir. Litakfir artinya untuk mengungkapkan betapa banyak kebaikan yang nanti akan Allah balas. Jadi nggak pas 70, bisa lebih. Kebaikan di anak, kebaikan di dompet, kebaikan di istri, kebaikan di rumah, di kantor, semua sampai 70 berhenti, enggak, terus. Karena yang dimaksud di sini bukan litahdid tapi litakfir. Ada dalam bahasa Arab itu memang ada ungkapan, terutama dalam hadis, ungkapan Rasulullah yang kalau disebutkan 27 derajat, 70 kebaikan, ini bukan berarti pas 70, bisa lebih, karena memang yang dimaksud Rasulullah itu adalah takfir, memperbanyak, mengungkapkan betapa banyaknya balasan yang Allah berikan kepada orang yang sedekah. Wa Ahmadu wa Tirmidzi an Salman bin Amir, Rasulullah bersabda, as-shadaqatu 'alal masakin, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun wa hiya 'ala dirrahimi tintani, shadaqatun wasilatun, shadaqatun wasilatun. Naam. Sedekah itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada orang-orang miskin ya namanya sedekah. Dan sedekah kalau terhadap orang-orang yang masih mempunyai tali persaudaraan dengan kita, fintani, itu dapat 2 pahala atau ada 2, yaitu sedekahun wasilatun, yaitu sedekah juga dan juga silaturahim juga. Kita tahu faedahnya sedekah dan faedahnya silaturahim, antara lain panjangin umur kita, antara lain Allah akan memberikan kita umur panjang. Kalau kita sedekah kepada fakir atau miskin yang bukan saudara, bagus, cakep, itu sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada saudara, maka dapat 2. Kita dapat sedekah juga pahalanya, dapat juga silaturahim juga. Namanya nyambung persaudaraan. Ini secara ghalib atau secara umumnya memang lebih utama sedekah kepada saudara dibanding sedekah kepada yang bukan saudara atau orang lain. Jadi saudara diduluin, yang namanya saudara, supaya benar-benar ketahuan. Jangan kata orang Betawi, jauh bau kembang dekat bau tai gitu ya. Sama orang dekat aja kalau pernah bagi. Tapi orang di mana-mana mau dibagi, jangan. Saudara dulu. Secara umum memang kaidahnya secara umum memang lebih utama sedekah kepada keluarga atau sedekah kepada kerabat dulu yang punya hubungan darah atau hubungan saudara. Nanti setelah itu baru orang-orang miskin. Umumnya kaidah seperti ini. Walaupun hadirin dalam kondisi-kondisi tertentu tetap lebih afdol, tetap lebih utama sedekah kepada miskin atau fakir. Kenapa? Karena saudara kita udah kaya semua. Kalau udah ketahuan saudara kita masing-masing kontrakannya 40 pintu, ya itu 40 pintu yang sepupu. Nggak usah sedekahin. Itu baru sepupunya, belum adik kandung. Adik kandung kita juga 70 pintu misalnya. Yang begitu nggak usah sedekahin, meledek namanya. Nah kalau sudah seperti itu memang tidak butuh lagi, baru kita ke orang lain, baru kita ke fakir miskin yang bukan keluarga atau bukan kerabat. Itu boleh. Lebih utama kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan dibanding kepada saudara yang memang sudah tercukupkan. Wa Ahmad Tirmidzi udah tadi. Wa Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa silatur rahimi tazidu fil umri wa fi'lul ma'rufi yaqi
yaki masori as-su'i. Dari Imam Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah bersabda, sedekah diam-diam, sir itu artinya diam-diam, pelan-pelan maksud diam. Sedekah diam-diam tutfi'u ghadabar rabbi, itu akan memadamkan marahnya Tuhan. Wasilatur rahim, dan menyambung persaudaraan, tazidu fil umri, akan menambahkan umur. Wa fi'lul ma'ruf, melakukan kebaikan, yaqi masori as-su, ini akan menjaga mati su'ul khotimah atau mati buruk. Ada 3 di sini. Yang pertama sedekah diam-diam. Sedekah diam-diam ini akan memadamkan marahnya Allah. Marah Allah bisa padam. Orang yang sedekahnya sir, diam-diam tanpa orang tahu, maka itu sama juga menghapuskan kemarahan Allah dan juga menghapuskan dosa-dosanya. Karena jelas di Al-Quran disebutkan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, termasuk sedekah, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka marah Allah juga bisa padam. Kalau marah Allah padam, apalagi marahnya neraka. Padam nggak kira-kira itu? Padam, orang marahnya Allah aja padam dengan sedekah diam-diam. Apalagi marahnya orang. Marahnya orang bisa padam juga dengan sedekah. Kita dimusuhin sama orang, kita diam-diam aja sedekahin, taruh depan rumahnya. Ya beras barang 50 kilo dah. Tiap hari, lama-lama nggak marah dia sama kita. Lama-lama nggak akan marah. Kemudian silaturahim. Silaturahim ini juga akan memperpanjang umur, kata Rasulullah. Memperpanjang umur, yang dimaksud di sini ulama mengatakan barokah umurnya. Barokah di sini umurnya sedikit tapi dipakai buat ibadah banyak, dipakai buat ilmu agama banyak. Walaupun umurnya sedikit, tapi barokahnya umur itu dia bisa mengabdi untuk agama dan bisa mengabdi kepada Allah. Namanya barokah umur. Imam Ghazali itu saudara usianya 55 tahun. Karyanya lebih dari 100 sampai sekarang dibaca sama orang. Namanya barokah umurnya. Imam Syafi'i 50 tahun umurnya. 50 tahun, tapi karangannya, mazhabnya sampai sekarang dipegang mayoritas di dunia Imam Syafi'i. Namanya umurnya barokah. Umur barokah Imam Nawawi bukan saya Nawawi, Imam Nawawi ini 40 tahun umurnya. Tapi sampai sekarang pendapat-pendapatnya, kitab-kitabnya, diantaranya kitab Arba'in Nawawi ini dibaca. Namanya barokah umurnya. Orangnya udah nggak ada, tapi karya atau kitab-kitabnya masih dibaca, pahalanya ngalir terus. Karena dibaca tiap malam, dibaca tiap pesantren, dibaca sama tiap lembaga pendidikan, ngalir terus buat dia. Namanya umur barokah. Silaturahim bisa membuat umur kita panjang, artinya umur kita barokah. Pengertian pertama. Nah, pengertian kedua, ulama mengatakan yang namanya Allah tambah umur lantaran silaturahim itu benar-benar ditambah, saudara. Benar-benar ditambah. Kenapa ditambah? Ada umur, ada ketetapan umur itu yang ditulis di Lauhil Mahfuz, di catatan malaikat. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang di dalam ilmunya Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Nah, sementara ini yang ada di malaikat, yang ada di catatan malaikat dan ada di Lauhil Mahfuz itu masih bisa berubah, saudara. Yang ada di Lauhil Mahfuz masih bisa berubah. Yang ada di catatan malaikat masih bisa berubah. Yang nggak bisa berubah itu yang udah ada pada ilmunya Allah. Ketetapan rizki, kemudian umur, dan juga syaqi atau sa'id, apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang selamat ketika usia janin 4 bulan, ini ada dalam ilmunya Allah, bukan dalam catatan malaikat atau Lauhil Mahfuz. Yang dalam Lauhil Mahfuz dan catatan malaikat bisa berubah dan dengan doa-doa kita, bisa berubah dengan usaha-usaha kita, dan bisa berubah dengan sedekah ini. Pernah satu waktu, hadirin, ada seorang pemuda, dia bareng terus sama Nabi Daud.
bareng ikut muridnya Nabi Daud dah, ikut terus sama Nabi Daud. Nah, Nabi Daud suatu hari didatengin sama malaikat maut, malaikat Israel. Namanya Nabi, ngobrolnya sama malaikat ya kongko bareng gitu. Kalau kita kan sama Ustaz Zaini ya, sama Ustaz Sonawani. Kalau kita sama malaikat maut gimana kira-kira itu? Nah, Nabi biasa disowanin. Para nabi biasa disowanin malaikat maut, silaturahim. Bilang malaikat maut ini kepada Nabi Daud, itu pemuda yang biasa ikut sama ente itu 3 hari lagi umurnya. Ntar 3 hari lagi udah ada catatannya nih, saya bakal cabut. Oh begitu? Iya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga ditungguin sama Nabi Daud. Nabi Daud nggak bilang-bilang, emang nggak boleh saudara. Kalau udah begitu nggak boleh dibilang, nggak boleh disampaikan, itu rahasia. Sampai hari ketiga nggak meninggal juga, nggak mati juga. Sampai sebulan, sampai ketemu lagi Nabi Daud sama malaikat maut. Malaikat maut soal lagi. Ditanya, itu kenapa? Katanya 3 hari lagi meninggal. Ngapain nggak jadi meninggal? Sebelum hari, pada hari saya harus mencabut nyawanya, kata malaikat maut. Allah bilang, Allah panggil saya, wahai malaikat maut, ya malaikat maut, ini pemuda ini kemarin sebelum hari ini, kemarin dia sedekah, dia datang ke fakir miskin, dia kasih 20 perak atau 20 dirham, dikasih 20 perak, dikasih 20 dirham. Karena pemberiannya yang tulus dan doa dari orang-orang miskin yang benar-benar miskin ini, dia bilang orang miskin biar berkah ya umurnya, kata orang miskin gitu, biar berkah umurnya, maka aku kabulkan doa orang miskin itu. Kemudian aku tambahkan dari setiap dirham 1 tahun. Dikasih 20 dirham, jadi tambah berapa tahun tuh? 20 tahun saudara. Nah malaikat nggak tahu, malaikat cuma tahunya ini 3 hari lagi. Tapi ternyata berubah. Yang ada di catatan malaikat di Lauhil Mahfuz masih bisa berubah dengan sedekah, dengan doa-doa kita, bahkan dengan doa-doa orang lain. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya ulama dan orang tua kita mengajarkan ada nisfu Sya'ban, kemudian ada Lailatul Qadar, ini di sini. Nah, karenanya kita pahami betul-betul dan kita amalkan ajaran orang tua dan guru-guru kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.